Perasaan lu waktu Industri Night kemarin gimana kesan? Amazing sih. Gua pikir sih cuman artis bok doang yang bisa nyatuin Nusantara gitu. Ya, betul. Ternyata Yang bisa nyatuin bisa. F&B. Betul. Yang gue perhatiin ya dari lu, anjir sering banget R&D menu. Iya kan? new menu New atau menu, apa. monthly special Iya, gitu loh. I don't want peace, I want I want problems. problem. Kenapa sih tahun ini Wir? Restoran viral, tamu berdatangan tanpa disuruh tuh biasanya bisa berjalan 6 bulan. Sekarang paling 2 bulan. Emang digitalisasi kan cepet banget. Lu beberapa KOL datang ke tempat lu buat ngeramein. Tapi di KOL yang sama, di hari yang sama aja dia bisa dapat 4 undangan restoran baru. Yang tutup banyak, yang buka lebih banyak. Restoran-restoran yang cabangnya banyak, ternyata ada beberapa yang standar hygiene-nya Berantakan, bro, iya. kurang banget sih bro. Jemur baju. Jemur baju. Nggak pakai baju saya nggak ada. Pakai baju, lagi nyuci di bawah sambil ngerokok, baju digantung kayak lagi di proyek bangunan anjir. Gak sekalian mandi aja di sini. Hey guys, gua mau kasih tahu kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Tovin yang baru aja launching aplikasinya Tovin App. Aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang pastinya bisa membantu kalian untuk menjalani bisnis F&B kalian menjadi lebih mudah, lebih murah, dan efisien. Nah, buat kalian yang mau belanja mesin kopi, gelato, kitchen equipment, ataupun ingredients apapun, kalian bisa belanja di Tovin App. Dan bisa pakai kode referral dari gua, RJR Tovin, RJRTOFFIN. Kalian bisa dapetin diskon sebesar 2,5%. Lumayan banget apalagi kalau lagi setup bisnis baru. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan lupa download Tovin App di App Store dan juga di Play Store. Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Ini adalah episode terakhir kita di tahun 2024 ini. Thank you very much buat yang udah support kita selama ini, all of our collaborators, sponsor, and of course kalian yang udah bikin podcast kita tahun ini sampai 130.000 subscriber. Biasanya Ray Jensen Radio Podcast di akhir tahun, ritualnya tiap tahun tuh ada 2. Yang satu Industri Night. Terima kasih yang udah datang, kemarin acaranya sukses banget, hampir 1.000 orang yang datang. Dan yang kedua adalah podcast akhir tahun kita ini. Kita akan ngomongin hal-hal yang udah viral, yang sempat gempar di sosial media, dan topik-topik yang terjadi di F&B industri di Indonesia. Tamu kita kali ini itu Wiro dan Tonggeng, 2 teman baik gua yang sangat respected di komunitas restoran dan juga chef. Nah, kita mau ngobrolin banyak hal. Ingat gak kalian, salah satunya tuh waktu awal tahun kemarin itu lagi viral, tentang review jujur, bahkan sampai berantem sama reviewernya, sampai tinju. Terus kita lanjutin dengan August yang masuk ke 50 best restoran, dan beberapa ada bar juga di Indonesia yang masuk ke dalam 50 best bar in Asia. Congratulations to all of them. Abis itu kita akan ngomongin apa? Tren makanan Thailand. Terus sempat viral juga, banyak restoran di Indonesia ternyata hygiene-nya, kebersihannya tuh parah banget, dan kita harus ngapain. Dan yang terakhir kita akan ngobrolin tentang budaya makanan Indonesia, of course. Sering dikomplain kita kalah sama negara-negara tetangga, sama Thailand yang restorannya udah di mana-mana, dan akhirnya karena ini pemerintahan baru, gua dan beberapa teman-teman di industri F&B itu dilibatkan. Terima kasih banyak untuk bikin program yang bertujuan supaya makanan Indonesia bisa dikenal lebih baik lagi di luar sana, dan juga memperbaiki sistem makanan atau kuliner di dalam negeri. Oke guys, sekali lagi terima kasih banyak buat tahun ini. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Oke, Happy New Year, Happy Holidays, and please enjoy the show. Oke, halo semuanya. Halo Ray. Halo Wir. Hai. Mas Wiro dan Mas Dude, apa kabar? Baik. Stabil. Aman aja. Gimana akhir tahun? Roti O gimana? Baik, makin rame. Wis. Buka di apa?
Airport. MRT, KRL segala macam. Wus ya. Terakhir outlet baru Wus ya, Geng. Terus deh lu dah ya, gue dicengin lagi. Gimana akhir tahun makin sibuk seperti tahun-tahun biasanya atau ada kejanggalan nih di tahun ini F&B bisnis? Beberapa terjun payung, beberapa juga ada yang masih ongoing flight. Ya gue sih Di outlet lifestyle gimana, geng? outlet lifestyle masih stabil ya. Cuman ya memang ada beberapa yang turun, sampai ada juga yang tutup. Betul. Ya kalau outlet gua alhamdulillah masih stabil sih. Yang di mall stabil? Yang di mall stabil karena trafficnya kan udah diciptakan ya. Oke, mantap. Pasar sudah diciptakan. Iya. Nice. Ditambah dengan masakan Chef Tonggeng. Chef Tonggeng. Emang kalau yang punya artis sukses ya berarti? Kayak harus hire deh kita deh, bener. Chef artis ya. Re. Oke, pertama podcast ini biasa ritual kita akhir tahun ngobrol-ngobrol santai ngomongin event-event yang berkaitan dengan F&B di tahun ini. Pertama gue mau nanya kesan dan perasaan lu waktu Industry Night kemarin kan 2 hari lalu baru Industry Night. Ya kan? Terima kasih udah datang by the way. Sama-sama dong. Gua makasih udah diundang. Iya Ray. kan? Gimana kesan? Amazing sih. Gila men. Lu Gila. bisa sebesar itu kayak Nggak nyangka? Lasir kan gak Lasir Lasir di enggak? Bura-Bura dan gue kayak paling terakhir ya. Iya, lu terakhir. Paling terakhir maksudnya pulangnya gitu. Iya. Kalau itu selalu. Kalau itu kita udah Iya. hafal. Jadi ya anak-anak Iya. Bura-Bura juga udah hafal gitu. Jangan kan gitu gitu. Udah rapiin selimut. Sentornya musim ini selimut, udah bantal. bawa bantal. Warung Indomie udah siap. kayak lampu. Sama udah reservasi warung Indomie. Iya. Satu malam dong. Oh gitu. Yang di pojok bang, bangku bang. Connecting door. Gimana geng, lu ketemu siapa aja di sana nih? Wah banyak banget ya. Banyak juga chef-chef dari Bali, ya komunitas dari Bali. Kaget sih pada datang Happy dari banget, Bandung. dari Bandung, Lord Bandung Jawa datang. Tengah, kayak Jogja. Iya, Jogja. amazing sih pokoknya gila dan keren banget sih Re, keren banget. Gua tuh happy banget sih ya ngelihat perkembangan Ray Jensen Radio Oh terima gitu. kasih. Wah, gila men, keren. Terima kasih. Ya, gua pikir sih cuman artis doang yang bisa nyatuin Nusantara orang gitu. ya, betul. Ternyata Yang bisa Ray nyatuin F&B. Betul. Nggak taunya meledak. Gak dong. taunya ya gak. Lumayan kaget sih. Iya. Itu yang dari Jogja kayak Chef Mili itu bilang ke gue sorry Ray jauh banget nggak bisa datang gue gitu. Oh ya udah aman lah gue ngerti gitu. Ternyata datang support semua. Free food tapi sayangnya masih banyak yang kira bayar terus jadi nggak datang. Iya, Padahal gratis. beberapa masih tanya gue, Seviro ini buat umum atau enggak? Ini umum dan semua boleh datang. Lu nggak kayak pelaku usaha doang gitu. Lu mau supplier, mau customer, sampai kita penyedianya juga bisa semuanya kan ke situ kan. Terus juga ini nggak kayak pada umumnya ya guys, industrian biasa acara begituan makanannya apa sih? Iya, Gitu kan. Kita kemarin kasih semua. gila men. Kita todongin satu-satu teman-teman. Ya kan? Udah dibayarin semua sama Chef Arif Tonggeng. Semua datang. Gitu. Besok di GBK kan? Iya. Besok di GBK itu Jakarta International Stadium. dibuka sama Raisa pakai lagu Indonesia Raya. Gila. Koil nggak diundang Koil. Main Rusi. Otong Lennon. Otong. Dari Senopati ada bis nanti. Jemput. Kalau nggak pada Terame datang, di sini, pada terakbar lah. Ya untuk akhir tahun kayaknya acara paling akbar buat kita di industri ya. Kalau Iya. Terima kasih again. Thank you semua yang udah datang. Oke. Amazing. Geng, gimana outlet tahun ini gimana? 2024 gimana karir lu, geng? Buka is quarter rame banget Buka quarter. dan stabil ramenya. Benerin Toma kemarin baru buka Claypot House di Street Gallery Pondok Indah. Itu kaget tiba-tiba buka nggak bilang ada dulu, kode-kodenya nggak ada loh. kode-kode. Kalau orang lagi berkeluarga tuh project sundulan men. Sundul. Iya, kagak di program tau ada kesempatannya ya. Claypot House ya. Iya. Itu siapa yang nentuin konsepnya, geng? Perundingan bersama sih. Oke. Kita pengen bikin yang middle low yang bisa Gapai semua orang ya gitu di ya. template di beberapa tempat ya hopefully bisa diterima sih. Kuat sih konsepnya. Kuat, bagus, lucu. Iya. Lucu, Color lucu. tone bagus, makanannya lucu-lucu, keren-keren. Claypotnya dari mana itu?
Lokal. Dari lokal. Oh, dari lokal. Jadi ada kendala tadinya mau bawa dari Malaysia, Iya, cuman kayak ada Malaysia, kendala. China, Thailand biasanya Itu gitu. udah jadi apa request poteri gitu? Udah Iya, jadi, penasaran. udah jadi. Iya, SNI. Oke. Oh gitu, oke. Tips. Claypot House, Oke. Yes. ya kan? Itu nasinya diparkuk dulu, Pak? Nasi udah jadi, nggak mungkin bikin dari beras Nol, ya kan, mentah, susah. iya lama. Kalau nggak keburu pulang ya kan tamunya. Apalagi kayak mall ya. Iya, Lama kayak dikit mall-mallnya. gawat men. Iya, tamu sekarang kan, ya nggak tamu sekarang sih, dulu juga sama pengennya ya Cepat, murah, Iya. banyak ya. quick and fast, enak, murah meriah, Oke. Mantap. mantap mania. Murah-meriah mantap. Betul. Nah, ini Chef Tonggeng udah bawa makanan. Ini signature-nya nih udah makan ratusan kali gua. Wow. Oke. Boleh dijelaskan Chef Tonggeng? Ada appetizer, Oh, ini dulu, ini iya ada appetizer, ada scallop ceviche, pakai cilantro aguachile, ada pomegranate, ada 5 buah delima, pistachio, apel, orange, onion dan daun-daunan lah. Daunnya apa aja nih? Ini apa nih? Ini tadi kita sempat Itu ngomong. Iya, ini ada, lucu banget nih. Iya, ada Baru lihat mustard nih. cress sih. Mustard cress. Iya. Boleh dicobain nggak? Boleh Pak, boleh. silakan. Dimakan sama sausnya, diaduk kalau mau. Oke. Konsepnya kayak rujak sih. Oke. Iya. Ini bukan dish lo yang ada di Toma. Apa? Sekarang iya ada di spesial. Oke. Ya, jadi a bit ya festive lah, pengennya bisa sharing. Sour, a bit spicy, Ya. Oke. salty, ada fruity notes juga. Selalu ya guys kalau Chef Tonggeng bikin makanan tuh rame. Ya, Rame rasa, rame tekstur. Dish-nya, dish item full gitu. ya. kalau sepi kuburan soalnya. Benar, benar. Kamboja. Emang standar Chef Tonggeng emang di sini lah. Kalau orang-orang di sini gitu. Apaan sih Wir? Nggak jelas. Enak. Gokil nih. Ya ini to start. Ya gitu deh. Iya. Selalu soft selling. Ada hin wasabi nih. Iya, pedesnya dari mana ya? Pedasnya dari aguachile-nya karena dibikin Apa itu aguachile buat ya emulsification ya dari di sini banyak di cilantro, cabai rawit pastinya. cilantro akar? Iya cilantro akar sama leaves-nya, terus ada juga sedikit kemangi, Thai basil. Kalau aslinya kan biasanya dia bikin kayak pakai ini ada blenderan scallop-nya juga. Oh, ada blend. Oh. Iya. Oke. Kalau di Latin kan suka ada fishnya di blender Iya, kayak pakai tanjin juga iya. Ada juga kalau di Asia biasanya coconut Oke, dimasukin oke. di sana. Enak, enak. Ya ini more to refreshing sih. Main course? Wah. Main course, Second course? Iya, second course ada ini sea bass, Patagonian toothfish ya. Ada Parisian gnocchi, Parisnya. zucchini, ada mango pakai namprik, Thai chili jam. Sausnya ada coconut galangal kari. Oke, langsung. Iya. Silakan dinikmati. Coba ya, Chef. Coba ya. Tampi. Iya, silakan. Nanti billnya belakangan. Aman aja. Aman aja. Ray, Tiba-tiba habis podcast udah Ren kemarin. sorry banget Iya nih. kan di mana-mana Benar, makan dulu ya benar, kan, bayar benar. belakangan. Yang penting enjoy dulu. Iya. Review jujur dong. Wah, review dulu deh. Kalau menurut saya. Enak. Ini udah jadi signature lu lah ya. Iyalah. Iya. Gua tayangin nih konten-konten yang lu masak ini nih. Ada beberapa. Enggak sih, lebih suka nyampur aduk aja sih Asia. Ininya apa nih? Ini mango itu. Iya, mango pakai Thai chili jam. Oh, kayak buat relish refreshing, gitu iya kayak relish sebenarnya. Oke. Wow. Ya, ada Lu ngobrolnya. ada Gua black. mau makan dulu sampai habis. Iya. Oh iya. Nasi bisa nasi. Ini ada di mana makanannya? Ini ada di spesial di Toma juga, cuman a bit sedikit beda lah. Ada terus apa? Kita punya program monthly spesial, jadi tiap bulan kadang-kadang suka bikin yang tematik atau lagi mau sekalian buat R&D, jadi kita sourcing ada produk apa sih yang bisa diulik. Yang gue perhatiin ya dari elu
Itu anjir sering banget R&D menu. Lu program lu tuh berapa kali sih satu restoran? Betul. Iya, Gua sering lihat banget gitu kan. ya, Iya kan. new menu New atau menu, apa. monthly special Iya, gitu loh. dibikin apa gitu. Ngapain sih? Oh iya. I don't want peace. I don't want peace. I want problems always. I want I want problems. Biar anak-anak risu semua gitu, rusuh tuh ya. Nggak, tapi lu yang paling sering loh. Betul. Lu yang Kelihatannya sih kayak gitu ya. Sebenarnya enggak sih, tapi kalau tiap outlet kan punya program sendiri. Betul. Kalau tiap Tapi per berapa lama gitu loh? tiap tahun sih tiap outlet tuh harus revamp menu ya. Paling enggak 40%. Gua rasa marketnya juga kalau udah sering 3 kali bolak-balik terlalu bosen ya. Dan untuk nutupinnya per bulannya biasanya kita doing monthly special. Ya, Berapa menu? 4 sampai 5. Iya. Bentar. Monthly special 4 sampai 5 menu. Iya. Makanya kita ngeliat sesering itu Iya. kan. Anjing, gua aja sorry motong dikit, gua aja Iya. kalau di Bora-Bora tadinya komit sebulan 3. Iya. Lama-lama gua nyobainnya aja bukan bikin ya. Capek juga anjir, ya udah 2 bulan dah gitu. Ya, gua rasa harus harus didesain untuk ya para head chef sama sous chef atau semuanya gitu ya. Udah dibiasa brainstorming menu. Tapi sebulan 4 atau 5 Itu outputnya. berarti total menu baru 48 yang di approve. 1 tahun kurang lebih. Iya. Yang di approve, yang belum yang nggak di approve. Belum yang nggak di approve ya. Anjing. Ya lumayan banyak. Iyalah yang gak di-approve kan pasti ada. Iya. Itu yang udah lolos tuh. Iya. Cuman kan R&D-nya nggak langsung berupa makanan dish. Kita biasa nge-sketch dulu, brainstorming dulu semuanya. Disitulah banyak diskusi, banyak argumentasi, banyak. Oke. Jadi nggak langsung kalau ditumpahin langsung di produk sih food cost gue bisa. Oke. Iya. Iya kalau beban di R&D Iya, CLGS bulanan. iya, karena kan kita ada budgeting juga kan untuk R&D berapa sih. Oke. Cuman sih ya aktivasi itu bukan buat customer doang ya, tapi buat chefnya juga biar nggak boring, terus New udah knowledge, kebiasa. betul. Karena at the end pas jadi head chef atau ya sous chef atau jadi cook, responsibility kita ya you need to have a good menu gitu, menu foundation, ya menu engineering. Banget sih anjing. Jadi orang-orang yang mau belajar menu baru mending jadi Iya. under tonggeng. Lu pasti banyak dapat ilmu gitu dong. Iya. Gokil men. Ya, kalau masalah nyaman belakangan lah ya. Betul. Nggak semuanya adem. Pasti ada yang gerah juga geng sama lu geng. Iya. Jadi 48, let's say 48 50 menu special In a year. In a year. Iya. Satu Outlet. satu brand. Satu Ya kan brand, satu brand iya. satu outlet. Iya. Berarti lu kayak megang Toma, megang East Quarter juga Iya. sama. Iya sama. Kita break biasanya setelah launching menunya S1 or whatever. Itu kita break 1-2 bulan buat ngenalin si menu baru habis itu lanjut lagi. Nah, yang kalau menunya laku nanti gantiin Iya. menu yang lama gitu. Iya, Jadi menu iya. lu selalu paling evolve. enggak buat database ya. Emang tujuannya itu sih. Keren. Wah, jalan banget tuh engineeringnya tuh. Iya, ngejar itu tim. Ngejar. Mau nggak mau ada sih yang udah mulai demam panas dingin gitu kan. Ngilu-ngilu gitu meriang. Kalau lu datang udah bawa resep baru gitu ya. Wah, ini gawat nih. Tapi jujur gue sekarang di general direction aja sih. Banyaknya mereka sih yang Anak-anak udah eksekusi. harus udah come up sama dish atau tema gitu loh. Jadi mereka yang propose gitu loh. Jadi gue ngasih direction sih. Jadi, awal sih iya 80% gue sekarang mereka udah kayak chef gue mau masak ini, chef gue mau bikin ini, gue kemarin ketemu bahan ini ya. Woi. Oh keren tuh. Itunya. Iya lumayan. Susah dicari itu. Susah Iya. itu. Iya. Mahal itu. Iya, karena kan biasanya yang ngerjain kayak gitu kan fine establishment lah, ya kan yang restoran-restoran testing course, sementara kayak gua yang brasserie atau casual restoran kan jarang gitu loh. Mostly Siapa yang megang geng? Atlet-atlet lu sekarang geng? outlet di East Quarter ada Kemal, sous chef Dede, ya dan tim di Toma Brasserie ada Karel sama Reski, Daya dan tim Salwa dan lain-lain. Di Klepot ada Albert dan Joseph.
Yeah. Gokil. Sama satu lagi coming up kan tuh yang gede banget. Coming up, ya next year after Lebaran kayak Nusantara. Congratulations. Sama-sama Chef. Penasaran Semoga sih, industrinya pengen cobain makin menu berkembang. Deket bakmihan tuh. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. deket. Kalau nggak salah ya. Benar. Stay tune guys, stay tune. Ditunggu itu. Nah, kalau Chef Wiro gimana Chef Wir? Apa? Lu kan dari sisi beda nih, Tonggeng kan yang service, Iya, iya. yang ngelit tim day to day Iya. operation dari pagi sampai malam masih di situ, Betul, subuh di bar orang. Betul. Iya, gua penasaran Chef Wiro nih sekarang kalau title-nya apa sih? CEO, apa CEO. apa COO, apa business owner, Dev, apa atau investor, apa sih? yang punya owner. Pengangguran aja itu. Asik. Pengangguran. Proyek lu kan ada Pajero, Iya, ada iya. Bakmihan, Tahun ini ya betul. ada fair, acara Iya, Tura iya. bermegang di mana-mana makanannya, iya, ya kan? Bagaimana tahun ini 2024? Sebenarnya tahun ini tuh gue lebih sibuk ke Bandung karena kan lagi pegang Maja juga bareng Alvin. Iya. Jadi gue bolak-balik. Biasanya Alvin yang eksekusi segala macam. Gue brief di atas aja bareng Maja karena kan si Pajero sama Burger juga under Maja kan. Terus yang tahun ini ya itu Pajero sama Bakmihan. Gue lagi capek banget main-main di atas atau enggak konsultan yang keren-keren gitu. Iya benar. Re, gue juga bilang ke Re, kalau ntar bikin sesuatu lu maunya apa yang simpel-simpel aja. Terus dia come up sama bakmi. Wah, Iya. ajar dong. Kan lu disuruh bokap katanya juga emang pengen Iya. punya warung bakmi sukses dulu. Lu baru bikin restoran bagus gitu. Alhamdulillah bakmiannya sukses. Iya, Sukses iya, dalam artian ya cukup rame kita kelagapan juga, tambah orang terus. Menu juga dari awal sampai sekarang udah jauh banget bedanya di Iya. bakmihan. Iya. Di- Kualitas. Iya. Kita adaptasi banget kan sama bahan-bahan. Iya pasti ada proses tuningin lah ya. Bener, Iya. sesimpel bakmi aja kan kita mikirnya simpel bakmi doang, Re, nggak bisa Wir kata Re. Nggak, gue mau bakso gue mau enak banget, Iya. alpukat gue mau enak banget. Biasa lah ya mie. Re dengan segala Bener. perfeksionisnya. Benar. Itu Iya. prepnya aja udah repot banget. Repot, lu bikin kuah aja lu. Bikin chili Iya, oil. lu bikin kuah setengah hari gitu. Iya. Wah, Re, yang bener aja Re, tembak lah. Gitu. Iya. Enggak, harus enak. Oke, ya udah kita ngikut. Nah, anak-anaknya sih awal-awal emang kelagapan, tapi sekarang pas udah running se-efisien itu karena kan dapurnya kecil banget tuh. Iya. Di bakmian dapurnya kecil, cuman satu line. Gimana caranya lu bikin ayam di situ, bikin kuah di situ, Bakso bikin goreng. pangsit di situ, bakso goreng Iya. di situ. Ampiang. Gitu. Ampiang di situ. Itu juga ampiangnya. Wah, kalau bisa nangis anak-anak nangis ya. Iya. Dan yang udah ditiru sama Bener. Jadi inspirasi lah Iya, jadi buat orang-orang. gitu. Ngomongnya Iya, fade out gitu ya. iya. makin pelan. gua sama Wiro bilang ya you're welcome. Tapi jadi rapi, kita bisa serving sampai 300 porsi tapi masih stay clean, anak-anak Iya. nggak terlalu gimana-gimana, paling ya Ya. dishwashernya aja agak menggunung gitu. Tapi secara ya prosesnya masih kayak kita bikin restoran beneran gitu ya. Iya. Hygiene-nya dalam artian, kita iya, betul. semua kita harus itu sampai kolong tiap Betul. hari dipel, disapu Betul. kolong. Iya. Gua rasa Kolong sih harus underground. ya. Iya. Kita ngajarinnya masih sama kayak kita bikin restoran beneran, dalam artian kan kita sering jadi konsultan gimana dapur harus bersih. Iya. Setiap malam nggak ada general cleaning kita. Udah tiap hari lu ya kostrek aja, Iya. bersihin semua gitu. Besok lu kerja ya enak lagi gitu. Walaupun sesimpel bakmi gitu. Berarti akan ada bakmihan dan Hopefully cabang Februari. lainnya. Oh, Februari kita ini. emang kalau bakmihan tuh kita emang desainnya, Betul. which is ini yang rada tricky gitu kan. Iya. Bakmi itu didesain biasanya kalau bakmi-bakmi yang kita contohin bakmi Jakarta Barat, biasanya mereka satu cabang. Betul. Terus habis itu ya udah Stay in. turun ke anak Sampai gue, turun iya, ke cucu sampai gue. kayak gitu. 5 generasi Iya baru. kayak gitu kan. Iya. Terus dari mungkin nggak ada yang tahu rumahan sampai outletnya gede, biasa begitu. Tapi ini kita emang desain menu yang pertama di scale up, terus habis itu sama rasanya harus menyesuaikan karena kita di Jakarta Selatan kan. Betul. Gitu. Tapi itu ada bukan kejadian bilang ya, ada momen yang bagus banget di tahun ini. Jujur bakmi Gajah Mada Yuh, di Betul. itu men goal gue itu. Iya. Pensiunnya itu. Di take over ya. Dulu mungkin lu jualan bakmi lu nggak mikir sampai sana. Iya. Ya, Setuju. Ya kemarin jujur gue ngobrol sama Anthony kayak itu setting the new akuisisi. standard Yes, sih men gitu loh, akuisisi. kayak lu Ada goalnya. ada goal yang lebih
Mungkin bisa lu lihat after 10 years, 25 years. Iya. Betul. Iya, betul. Itu sih amazing bagi gua dan gua sangat amazed aja sih sama mereka. 2,1 triliun. Betul. Wow. Buat apa itu geng duitnya? Buat scale up sih. Iya. Karena menurut gua outletnya terlalu dikit ya. 2,1 triliun buat berapa? 42 apa 46 gitu kalau gua nggak salah. Outletnya itu cuman segitu dan cuman base Jakarta kan. Iya. Base Jakarta mungkin dengan Mungkin 2,1 seluruh Indo. triliun bisa se-Indo ke deliver Central Kitchen segala macam kan. Which is maksudnya buat yang Itu all about the brand sih. all about the Wah, brand. brandnya sih udah gak kesenggol ya. Brandnya sih. Ya lu bisa makan bakmi polos doang di sana. Iya. Gua cukup menikmati bakmi Gajah Mada. Gua happy. Jelas. Oh sangat. Tapi porsinya aja ayamnya makin dikit nih. Gue pengen komplain loh gitu. Kan biasa bakmi special GM. Benar, toppingnya makin dikit, astaga. Jamurnya makin bentar lagi di Bruno Jamur. Sifonnya Tre, lurus kecil-kecil Tre. Jahat lu menurut lu Biasa, parah. Iya. Aduh. Nah, nggak apa-apa dong. Oh iya, Masukkan apa-apa juga aja. sih. Masukkan aja. Iya. Kita Dulu, betul. kita mah makan udah top of mind itu. Betul. Iya. Orang kita diajarin dari kecil sama orang tua makan itu kan. Iya, nyaman, enak banget. Betul. Betul. Pangsitnya juga. Oh, Layak gila sih. nih. Itu Layak sih layak. kita mau niru tapi belum bisa Nggak tuh bisa. bakmihan tuh. Satu-satunya pangsit melempem yang orang nggak komplain, ya bakmi GM. Iya dong, lu nggak bisa komplain dong. Dan Iya. enak banget juga. Iya, emang gitu. enak. Iya, emang enak. Lu ke bakmi Mau lain. dingin. Iya. Iya. Bakmihan kalau dingin dikomplain sampai kita beli warmer tuh. Benar, Ya kan? udah Wah, stay warm gitu. Makan bakmi GM pangsit. Makan bakmi legend deh yang pangsitnya harus ngobek-ngobek toplesnya tuh Benar, bekas tangan benar. siapa Iya, nggak tahu. iya. Lu nggak komplain di Top- bakmihan dingin. Kok ini? Toples aja nggak ditutup, Bre. Iya dong. Iya standarnya beda gitu. Oke, sponsor time. Hey guys, kita mau informasiin lagi nih episode akhir tahun kali ini Regensen Radio Podcast itu kolaborasi sama Tovin yang launching aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan. Nama aplikasinya Tovin App yang pastinya bisa membuat kalian menjalani bisnis F&B kalian jadi lebih mudah, lebih murah dan juga lebih efisien. Download Tovin App sekarang di Play Store ataupun di App Store. Dan juga mau kasih tau lagi Regensen Radio Podcast itu ada special discount buat yang belanja di Tovin App. Bisa belanja apa? Contohnya mesin kopi yang super canggih dan juga grindernya yang ada di studio Regensen Radio, Victoria Arduino Eagle One dan juga grindernya Eagle One Prima. Dapatkan diskon menarik kalau pakai kode RJR Tovin, RJRTOFFIN. Download Tovin App sekarang di Play Store dan juga di App Store. Oke, sama mau nambahin ini, bakmi. Ternyata karena waktu developnya kan di rumah gua kan, Wir. Betul. Pakai dapur gua, belanja di pasar gua. Iya. Itu bahan-bahan yang ada di daerah barat sama utara, yang Chinese Indonesian Community, Iya. itu beda banget sama Oh di ya? selatan. Contoh, Geng. lu di barat, lu nyari ayam kampung, misalnya lu buka toko restoran, lu Iya, pakai ayam iya, kampung, iya. bubur apapun. Iya. Itu gampang banget karena semua pasar punya ayam kampung yang bagus, yang Grade gede-gede, bagus. Grade Iya, Grade iya, bagus, iya, iya. dan semuanya nganter ya ke tempat gua, oh aman. Iya. Nah begitu buka outlet di selatan, yang barat belum mampu, nggak mau nganter. Kalau Iya, mau iya, diambil iya. Iya, dari ambil sendiri. online, Iya. Betul. which is susah. Iya. Kita pernah ngambil, nggak taunya udah rusak karena alasannya macet apa gitu Iya, segala macam. Di selatan ayam kampungnya kecil-kecil, bukan buat bakmi ayam yang perlu dagingnya banyak. Iya, Karena iya. kalau di makanan Indonesia yang pakai ayam kampung di Jakarta Selatan, lu serve kan pakai tulang whole. Iya. Kalau di Jakarta kan bakmi dagingnya tok, nggak bisa ayam kampung yang kecil tuh. Nah itu Iya. itu rada perlu Iya. sebulanan tuh untuk ngulik gitu, capek juga gua anjir. Datang beda lagi. Iya. Ini kapan kita tenangnya nih? Betul. Terus kedua juga bakmi ayam kampung kan lebih firm. Iya. Berasanya ayam, lebih ayam, tapi ya kalau orang-orang Jakarta Barat dan Utara ya udah biasa. Nah, Iya.
kita dapat komplainan banyak awal-awal kok dagingnya dry gitu. Betul, betul. Yang di luar komunitas Chinese Indonesian yang biasa bakmi yang style kita. Nah itu juga rada tricky PR-nya gitu kan, harus penyesuaian. Belum lagi ngomongin kecap manis dan sambal botolan itu ya. Gue dari awal udah bilang, lo di Jelatan nggak ada kecap manis? Enggak ada, Wir. Di barat tuh nggak ada kecap manis di atas table kata dia. Akhirnya nyerah juga Ngeng, udah 6 bulan. Oh sekarang ada nih. Nyerah. Gua research permintaan Yaminnya aja berapa banyak, Re? Iya. Permintaan gila banget semua. Mas Yamin dong. Dia aja nih yang gerah nih. Enggak dulu. Kok. Ya tapi paling enggak ya kalian ngedengerin gitu kan. Iya, dengerin. Harus lagi. gitu loh. Kan gue inget banget gue waktu masih servis awal-awal tuh ada ibu-ibu yang kayak, Mas kecap manis. Oh ibu maaf kita nggak punya kecap manis di sini. Jangan bohong lah, ini ayam jamurnya pakai apa rasanya manis? Oh pakai dark soy sama gula batu bu. Iya. Enggak lah, ini kecap manis. Kalau ini pasti rahasia chef ya, rahasia perusahaan. Enggak bu, nggak ada kecap manis. Ngelongok, mas dari kasir ngelongok ke pintu gitu. Masa sih nggak ada kecap manis? Enggak, wah. Terakhir udah nyerah, kita research beberapa brand kecap manis yang paling cocok. Kita sediain di squeeze botol gitu kan, ya udah lu ambil sendiri deh. Belum betul. Itu gue servis siang, abis servis siang, belum servis malam udah tinggal setengah. Iya karena kan ya berarti udah minyak sama seasoningnya aja kan emang nggak didesain buat Yamin kan. Iya. Perbedaannya lah Yamin Bandung atau gimana gitu. Emang nggak didesain buat itu. Jadi emang nyari kecapnya juga cukup serius. Gimana pas jadi disandokin ke kita jadi Yamin gitu. Kuah juga kuah gue udah mau capek anjing. Kuah marah-marah gua diguyur ke mie semuanya. Ini ntar makannya pisah ya, dijelasin ke semua tamu Geng sama dia Geng. Kuah kok kayak Italian chef sih lo. Iya. Enggak Geng, karena seafood pasta no cheese. Iya. Karena kuah Iya. Karena kuah bakmi itu mestinya buat seruputan. Lu makan mie gurih, lu seruputnya kuah bakmi. Iya. Gitu. Kalau lu seruputnya americano jadi pahit kali kan kayak di selatan. Kayak tapi lu mau jelasin berapa ratus tamu per hari. Sampai akhirnya kita gurihin. Betul. Kita gurihin kuahnya soalnya supaya nggak tawar. Betul. Gila kuah lu gurih banget. Ya mau gimana, semuanya jadi mie kuah makannya gitu hampir semua. Ya mau gimana. Jadi ya shock seperti dia. itulah. Mie diguyur kuah, shock dia. Culture shock. Selamat datang di selatan. Tapi fun. Dan tapi kan nanti emang gitu sih bisnis ya. Iya penyesuaian. Di mana lu berpijak ya di situ yang lu junjung gitu. Yang nggak bisa kompor idealis lah lu mau sampai kapan. Ini ngomongin bakmi ya gitu. Baru ngomongin baru. Ya kan. Oke. Tahun ini pertama isu F&B di awal tahun itu adalah review jujur. Rame, viral di mana-mana sampai berantem. Sampai dibikinin ring tinju ya. Terus semua bikin lagi. Why? Sebut Pulang diem. Pulang nunduk semua anjir. Gue udah bawa spanduk gede banget. Gila. Fenomena itu justru viralnya di outlet teman kita waktu itu kan di hotel. Beberapa banyak. Iya, beberapa banyak teman kita. Iya. Lu pertama lu tahu curhatannya abis itu pada curhat gak sih apa gimana? Enggak sih, enggak. Gua enggak mau membebani orang dengan lu malah gini nih. Iya, gua lebih wait and see sih. Oke. Cuman gua rasa sih waktu itu kan kayak buffet ya. Kayak gampang, di hotel, betul, kasus yang di hotel, gampang banget kayaknya untuk mau kritik, nyerang, bukannya nyerang lah, maksudnya nyari kesalahan orang tuh gampang sih ya. Kayak datang telat udah selesai lah. Lu datang makan buffet 9:30 datang tuh, udah lu dapatnya. Mau gimana? Masa harus full baru? Iya, karena kita tahu konsep buffet ya, kalau mau dapet ya fresh lah. Lu buka jam 6:15 tuh lah udah. Betul. Iya. Sama aja kalau lu ke beberapa outlet, gua ada pecel favorit gua di Puri, ya kan. Kalau lu mau masih golden brown warnanya, masih cakep, ya lu datang dia buka jam 5. Kalau lu datang jam 11,
ya minyaknya udah gelap warnanya, gitu kan Iya. sama gitu Iya, kan. iya. Lu harus tahu lah. Kalau bakmi Asui lu datang siang-siang juga dapat ayamnya udah Iya, cang ya semua. udah. Nggak ada potongan dada, potongan remahan, paha. lu Iya. datang lunchtime, lu jam 6 lu ngantri, Iya. cakep tuh rebusan pertama ya kan. Begitu gitu kan. Iya. Nggak, kayaknya nyari fame aja sih, nggak apa-apa. Tapi untungnya itu tren doang. Keren loh, udah mulai hilang nih. Tapi kan banyak yang ngikutin abis itu tuh. Iya. Dengan dia review kayak gitu, kasih bad comment padahal belum terlalu nyampe gitu kan. Betul. Beberapa ada ngikutin. Ya mungkin udah di counter gitu kan. Karena kalau yang gua ngerasa sih ya kayak nggak punya integrity aja sih. Kayak nggak sadar nyari bisnisnya juga sama-sama di F&B terus lu mau saling bunuh-bunuhan cuy kayak ya kayak ya kalau gue sih menyayangkan. Cuman tapi emang marketnya doyannya tuh yang negatif gitu loh. Jadi kalau lu Betul. Dan banyak yang support, Re. Kalau lu lihat di komennya dia tuh nggak semuanya orang nyerang dia. Betul. Banyak yang support. Iya nih bener, parah banget cuminya. Contoh cuminya kayak sendal, bener tuh sering tuh kayak gitu kita cobain. Tapi gua jamin yang itunya yang Nggak makan komen di situ begitu kayaknya. nggak makan di situ. Kayaknya iya. Gitu. Dan justru yang matters mungkin itu nggak nonton kontennya. ya. Mungkin betul. gitu kayak gitu. Gua menyayangkan sih ya. Gue kalau gue sih cuman berharap ya hopefully ke depannya ya makin punya etika, ya good ethic, good manners, good attitude dalam artian ya sama lebih mikirin aja sih impactnya gitu. Mungkin nggak di Indonesia suatu saat nanti punya figur yang kita panggil seorang food critic gitu kayak di Eropa. Kayak Anthony Go. Di US, Anthony Go lah. Kayak Anthony Go. Kayak Tonggeng cocok anjing. Hah? Gue. Bawa buku. Karena menurut gue Jangan, harus yang cuy. nyampe dalam artian lu ngerti apa yang lu komplain gak sih? Ngerti gak sih? Iya, tapi nggak mesti jadi chef juga Iya, sebenarnya. tapi Tapi lu paling ngerti aja. paling enggak ya lu tahu lu paham makanan. Betul. Lebih bagus kalau ya lu sekolah juga gitu. Jadi lebih valid aja dengan gitu gua rasa ada sense Iya. we are in the same industry gitu. Dan harus kolaborasi. Iya. Dan harus kolaborasi. Which is udah banyak dikerjain juga yang positif. Banyak kok. Oh banyak banget. Oh, banyak collab udah nggak kehitung. Iya. Dari yang level fine dining sampai level street food juga collab. Which gitu. is good thing gitu. Oh very good thing. Iya. Very good thing. Kayak gua sering banget diajak ke acara yang kayak chef-chef muda lah. Outletnya juga bukan di daerah yang Senopati atau Menteng gitu segala macam. Mungkin baru mulai mau nyoba. Itu kayak ya udah bikin collab aja, which is itu a good thing all over Indonesia ya, bukan di Jakarta doang. Bukan Jakarta doang. Begitu. Bali udah seru banget. Ya kan? Yang Spirit lokalnya betul. kolaborasi ya, Medan, di Makassar gitu loh. Udah. Bandung. Betul, Bandung ya kan. Seru. Next topik yang kejadian, coba boleh dilemparin batu atau beras ayamnya. Coba aja ya punya MKT ya. Ini ayamnya dikasih dulu kali Re. Biar tenang. Benar. Takutnya tambah ngocehnya. Oh enggak. Itu beda. Gue pernah jadi kelinci percobaan kok. Benar. Oke. Tenang Tapi gitu masih buat nih, Eskut. sampai sekarang masih aktif ya di bidang itu ya. Sebelum service, pre-service rutin ya. di bidang itu. Bahaya. Itu ini berita positif, teman kita Chef Hans Budi masuk nomor 46 di 50 Best Asia. Crazy. Big applause lah buat Big mereka. applause. Luar biasa. Gila. Congratulations once again. Congratulations lagi, ya Lagi kan? ya. Lagi, betul. Dan lagi. Luar biasa. Mudah-mudahan naik terus. Naik terus, jaya terus. Collab-collabnya keren banget, udah beda level lah. Iya, Collab-collabnya udah beda level. Iya. Sama gara-gara itu, which is kita juga ngobrolin kan, geng di podcast kayak ini pasti ngebuka pintu buat orang-orang yang Iya, mau Mau bikin juga. mau bikin dan mengejar the Iya. same goal gitu Iya. kan, which is bagus. Ada yang tasting course meal, ada Esa, ada Suma, ada Charcoal. Charcoal. dan ya. coming up gitu Ya, kan. banyak sih. Udah lumayan banyak. Sebagai chef yang masih di kitchen banget, ada gak Iya. rencana ngimpi-ngimpi Waduh, ke sana gitu? gua Dengan sih- udah ada jalannya gitu, jalannya udah Gua kebuka. sih masih pengen ya. Gua Coba investor selalu nyimak bener-bener. bilang jadi corporate tuh kayak
kayak Ronin juga ya, kayak nggak punya rumah gitu loh, kayak Ya lu corporate toh? Title lu? Iya, iya, lebih mikirin konsep terus Big picture. Iya, big picture lah. Pengen balik ke line lagi sih, karena ya blood and tears-nya di sana ya, pride and joy-nya di sana dari awal. Kenapa gue milih masuk dapur dan ya kayak fell in love sama creativity prosesnya gitu kan. Pengen banget, cuman nggak testing course sih kalau gue udah nggak sanggup gue doing terus formal. Masa sih? Dia bisa nembusin itu dengan cara lain lah, nggak pakai testing course Oh gitu. iya, bukan berarti mau masuk list harus testing course, enggak juga. Iya. Gua rasa bikin just nice proper establishment restoran doing a la carte. Ya, kayak Peggy's gitu kan nggak testing course kan? Peggy's enggak, Iya. itu proper. Share aja. Oh, itu Iya, sangat proper. iya, sangat proper. Iya. Gua rasa banyak kan di luar juga ada banyak kan. Ya, contoh di UK ada Hand and Flowers, itu Star Pub. Iya, gastropub. Iya, tapi doing makanannya Keren. Iya. udah kayak Chef Tonggeng sama gue tuh ada satu restoran yang kita ngefans banget, Septim di Paris, itu keren banget. Itu juga ya sharing, makanannya sharing, luar biasa sih. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much, dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Kalau di line, gue ngomong sama Wiro waktu itu, kita lagi diundang di Charcoal, ya kan, lihat capeknya Adit di line tuh lagi opening restoran, tasting course, charcoal only, fermentation. Gue inget banget, gue bilang ke Wir, gue udah berdamai, gue gak mau di line lagi. Capek bang, nontonin aja capek gitu kan. Gila, ini banyak banget kerjaannya, belum lagi soalnya gue tahu abis dari service kelar, itu harus mulai preparation lagi. Betul. Buat nyambung, tapi servisnya masih jauh, besok dinner, tapi kerjaan pasti di-push terus gitu kan, pasti sampai subuh datang. Udah deh. Podcast. Gila. Ya preferensi ya. Benar. Nyamannya di mana. Tapi kan kita masih doing pop up, take over. Masih. Biar nggak gilanya di situ tuh. Kadang kangennya di situ. Udah jauh dari line kan, udah jauh dari kompor bahkan ya kan. Tapi kalau ada take over, ada pop up itu kadang segernya di situ tuh. Segernya balik lagi, pengen baliknya happy. di situ lah. Being in the line kayak painful addiction gitu loh. Kayak, Iya. Itu kayak waduh gila tapi rasanya. Kadang kayak tahun ini yang gue pop up tempat lu, yang lu itu. Ya gue juga maunya di line tapi nggak bisa. Gue harus di depan. Ya kita berbagi peran lah ya. Iya, expedite gitu. Chef Tonggeng yang di line. Ya kadang pop up juga udah nggak masak juga nih. Hosting. Iya, gue dulu yang explain menu ke depan gitu. Karena kan Ngartis. enggak, karena tight kalau tamunya mau ngobrol sama lu gimana? Iya. Lu kalau lu di line bolak-balik Iya. malah kacau. Kita kan ngundang tamu, tamunya rata-rata internal kita, terus mereka mau tanya. Terus yang biasanya juga nggak terlalu ke deliver kan ke anak-anak servis kan, karena mereka terlalu datangnya cepet. Kita datang 3 hari sebelum, kasih food training paling berapa jam sebelum service, sekali doang. Dibantu assist di depan, jelasin course kayak gitu, itu masih oke juga. Iya, itu juga. Ya masih dapat lah kita service-servisnya gitu, vibe-nya masih dapat. Ya kita gitu doang sih. Tapi kalau gue sih sebenarnya kalau di line sih udah nggak pengen, dari gue lihat Chef Adit itu Charcoal. Tapi kayak punya restoran satu yang kayak bisa dibilang gue banget sih masih pengen sih. Tapi cuma satu aja udah. Bangku banyak lah bangkunya lah. Cuman awal tuh begitu, 1, abis itu 5. sama ya, balik lagi pusing. Kayaknya kita harus subsidi corporate lagi kan. Kayak harus subsidi deh, harus ada 2-3 outlet lagi yang biar bisa stabil. Iya lah. Wir, lu kan lu selalu lihat big picture kan, bukan restoran aja, tapi Wiro tuh sering ngasih tau gue guys kalau lagi nongkrong kayak, Ray, nih teman gue yang dari orang ekonomi bilang gini gitu. Tahun depan gini. Kenapa sih tahun ini Wir? Anjir, harga naik. Iya. Tamu, gue lihat restoran-restoran yang rame banget ada juga. Tapi kalau misalnya, let's say udah bukan 6 bulan deh. Nggak thriving gitu loh. Iya. Waktu di Industri Night lu ngomong sesuatu yang menarik kayak
Restoran viral, tamu berdatangan tanpa Betul. disuruh tuh biasanya bisa berjalan 6 bulan. 6 bulan golden moment, betul. Iya, gue inget dulu restoran gue di Gunawarman itu 6 bulan, benar-benar 6 bulan. Abis itu baru ada penurunan sedikit gitu. Betul. Sekarang paling 2 bulan, 3 kalau oke. Oke. Itu juga di bus lu harus food influencer ini itu. Aktivasi segala macam. Iya, Aktivasi. Iya betul. Seiring berjalannya waktu ya, ini pengamatan gue aja ngobrol sama orang-orang yang punya media gede-gede gitu. Media gede-gede lah, dia megang Instagramnya pemerintahan, Instagramnya politikus gitu-gitu. Mereka ngomong emang digitalisasi kan cepet banget. Iya. Iya. Semuanya udah digital gitu. Dan pertumbuhannya memang agak cepet, Rey. Kayak 2 tahun lalu gue udah ngomong sama Tonggeng, kayaknya 5 tahun ke depan bakal kencang banget orang buka. Betul, Di lu dunia. ingat ngomong Itu tuh. gue ngomong 2 tahun lalu ya. Iya, 2 tahun lalu lu Itu ngomong. kayak bukan sekedar gue ngomong gitu nggak by data gitu. Orang-orang pada ngomong karena kan industri startup kan udah jadi itu. Pas COVID kan semua di online kan tuh. Iya. gitu. Jadi yang online udah nggak ada tuh CEO gaji 100 juta lagi. Iya. Udah selesai. Adanya chef gaji 100 juta bukan? Betul. Amin. Nah, mereka pada switch. Iya. Kadang duit dari luar juga datangnya udah ke hospitality, Iya. udah ke rumah sakit, udah ke restoran gitu. Tumbuhnya banyak banget. Nah, ditambah sama digital yang cepet banget. Cepetnya dalam artian, lu beberapa KOL datang ke tempat lu buat ngeramein. Iya. Tapi di KOL yang sama, di hari yang sama aja dia bisa dapat 4 undangan restoran baru. Iya betul. Iya. Lu ngerti nggak? Iya, Lu iya. lihat siapa? Iya. Sebut yang gede-gede One Bite Big Bite, Have You Met Sam. Eat Sehari and- aja eat and treat, Eat and apa, treat gitu. iya. Dia sehari bisa posting 3 restoran baru yang kenceng. That's why itu makin cepet. Dulu kita punya golden moment 6 bulan sampai 1 tahun loh. Buat restoran baru dan rame. Terus kalau sekarang enggak geser. Karena FOMO-nya itu dibuat sama mereka kan. Iya. Kadang sekarang Iya. Iya. data udah nggak berpengaruh dibanding sama influencer yang omongin Iya, gitu. belum lagi juga tempat yang buka. Iya. Tumbuhnya kan banyak. Iya. Banyak banget. Yang tutup banyak, yang buka lebih banyak. Yang bukan lebih banyak. Kayak nyari orang aja kan udah susah sekarang. Kayak Iya. gitu sih. Mm-mm. Kurang lebih ya big picture-nya. Nah, kita nangkepnya, wah oke. Jadi gimana cara bertahannya? Makanya kan rata-rata orang bikin offline program tuh. Karena online-nya terlalu bakar duit loh. Dulu mungkin orang skeptis ya. Kalau udah ngundang KOL 10 udah selesai gitu. Kalau sekarang enggak, lu harus regularly gitu. Ya, lu harus ada program Iya, lu marketing. menu baru. Harus di-maintain. Iya harus di-maintain, di-maintain. harus di-maintain. Nah makanya kan pada bikin offline kan. Gue seneng sama mixologist si Jakarta sekarang sih. Mereka solid banget, Iya. kuat banget. Kalau Iya, bikin takeover agree dari gua. luar bahkan pada kesini kan. Iya. Ya ke Panca gitu, ke Keluar, TCC. kitanya keluar. Iya, Toma juga melakukan itu. Nah, Hmm. di makanan tuh nggak bisa terlalu kayak gitu menurut gua karena terlalu mahal kosnya gitu. Dia datang, COGS kita siapin itu gede banget kalau di makanannya. Kalau di minuman kan masih agak simple, Rey. Masih agak aman. Iya, lu Bahannya sama lah. Iya. Merek alkohol A ada Betul. juga di Indonesia Iya, merek alkohol iya. A. Betul. Iya, betul. Dan Rasanya sama juga Betul. gitu. Iya, heeh. Dan infuse-nya bahkan bisa dari trimmingan anak kitchen gitu. Iya, heeh. Lu bisa cari kulit wortel, mereka Herb sufi, kering. iya, herb kering, sufi, terus tinggal di clarified, Iya. ya kan masuk rotawap gitu, udah selesai beres gitu. Kalau di makanan kosnya terlalu gede, nerbangin orang dari luar. Oh, iya, kesini, prep-nya lama. prepnya lama. Belum minta bahannya ya. Oh gua mau. Iya premium harus Iya, sama. premium. Contoh kita ngundang chef Singapura, Iya. dia pengennya pasti yang sama Iya. kayak Singapura punya gitu. Standarnya. Diganti nggak mau ya itu-itunya sih yang agak berat. Tapi memang terlalu cepat aja sekarang. Iya. Adaptasinya juga dan harus cepat juga gue bilang. Tapi tahun depan ada kisi-kisi feeling apa? Tahun depan sih katanya bulan 1 sampai bulan 6 agak berat ya. Oke. Perputaran duit nggak ada kan repot ya. Kita dengar-dengar gosip gitu. Karena kan gue main sama semua level kan gitu. Gue main di ground level gue main gitu. Di tengah-tengah main. Terus sekarang lagi bareng sama lu juga Iya. di Culinary Council tuh gosip-gosip kelas atas nih takut banget dengernya gitu-gitu. Iya. Takutnya dalam artian Kasih bocoran dikit lah apa sih? Ya makanya Anda juga gabung di Iya. itu nanti. Oh, iya, Pak Gupta, nanti. Pak Primo, Pak boleh Gupta, nih Chef Tonggeng masukin. Semuanya Pak Menteri tolong Iya, Pak. iya. Ini Bahkan menteri udah ketemu juga ketuanya. betul. Ya apaan? Jangan men. Kebanyakan sumpah serapan. Nggak menarik nanti Iya, itu iya. kita akan bahas guys Betul, Culinary Council itu. Tapi anjir sampai bulan 6 anjir. Soalnya udah 2 atau 3 tahun. Biasanya pengalaman gua dulu masih kerja dan buka restoran itu tuh tuh sales aman. Sekarang begitu kita duduk
Gimana nih? Lu gimana restoran lu? Terfakta dari bulan 8 sampai bulan November kemarin nggak ada yang grafiknya naik kecuali toko baru ya, beda lah. Toko yang udah sustain setahun 2 tahun, bulan 8 ke bulan 11 kemarin tuh emang super anjlok ya Jakarta. Karena kan gue kelilingnya sama Dio, sama Respati, keliling dalam artian orang pada liputan gitu. Terus lu juga wawancara banyak orang kan. Semua keluhannya sama. Nah, ya kalau nggak guyup, nggak ngobrol, nggak bikin aktivasi sih kayaknya kelewat sih. Restoran zaman sekarang sih. Terus kayak bura-bura kita perkecil operation, jadi ganti konsep, jadi benar-benar private, cocktail, itu baru stabil. Jauh lebih stabil. Itu jauh lebih stabil gitu loh. Maintainingnya ya. Iya, maintainingnya jauh lebih stabil. Justru kita juga bingung, malah naik grafiknya gitu. Akhir-akhir ini malah bikin orang akhirnya pada bikin makin video bagus, tapi kayak ya kan nggak bisa semua outlet begitu. Nggak bisa semua outlet fine dining course cuma buat 10 orang gitu. Misalnya kayak Bura-Bura cuma buat 10 orang cocktail bar. Kan nggak begitu konsepnya. Itu shifting yang bagus banget sih. Iya, apalagi kayak ngomongin restoran-restoran sekarang. Buset, kenapa kemarin tuh udah ada tren jadi lebih kecil. 40, 60, 50. Gede lagi. Sekarang tiba-tiba ratusan lagi nih sitting nih. Iya. Ya kan, biarpun konsepnya yang lagi naik tuh Asian. Ya kan, Asian tuh lagi naik khususnya Thailand. Restoran Jepang mah nggak pernah stop, restoran Italia nggak pernah stop. Thailand juga. lagi masuk nih wave. Thailand tahun lagi ini bagus. banyak banget. Di Blok M ada dari yang level gerobakan sampai yang level silk Thai gitu. Itu banyak banget, banyak banget. Sebagai chef yang masaknya Asian food atau selalu ada Asian influence-nya. Gimana lihat ngetren Thai dan juga Southeast Asian, kan? Coming up. Menarik banget sih, menarik. Kayak banyak orang tahu sekarang Freddy bawa Thai banget. Terus ada. Lu udah makan restorannya? Udah. Udah beberapa kali enak, very straightforward. Gue suka banget, on point. Yang doing another take on Thai Food. Wah, Thai deep food. sih. Kalau yang sih deep sih. Lebih dalam. Iya, gue suka banget. Terus ada Wim juga. Influence Thai and Asian ya. Gue juga senang karena sebenarnya kita masih di dalam rumpun yang sama ya sebenarnya. Betul. Ya. Yang lu selalu bilang Pan Asian itu. Iya. Kalau gue awalnya suka ya pas gue di luar, kalau masak ya European Mediterranean kayak nggak stand out, bosan. Bukan nggak stand out, you missing something. Kayak nggak semua hati lu tuh keluar, tapi pas lu taruh simple ya, lu naruh lemongrass di berblanc kayak buat infusannya gitu, buat one reductionnya kayak, nih yang satu yang kayak gitu. Lebih ngena aja gitu loh. Kayak you being honest lah gitu. Ya, maksudnya orang yang elevate Asian food, kalau dari segi customer udah nggak dicap murah lagi dong. Udah nggak dicap murah lagi karena itu bagus lah. Karena mungkin mostly semua udah bisa menyajikan yang ya berbeda ya dari apa yang udah ada gitu loh. Tahun depan apa ya trennya ya? Tahun depan gue nggak tahu. Hopefully Indonesian gitu loh. Iya. Amin. Iya, dengan segala local produce-nya yang bagus-bagus. Chefnya juga sekarang udah harusnya bagus-bagus ya. Iya. Dan karena gue sih ketemu yang bagus-bagus gitu loh. Karena Chef Tonging juga mau buka restoran Indo. Betul. Kagak gitu juga cuy. Mungkin bikin wave baru tuh habis itu tuh. Yang menarik ya Indonesian food tuh restoran, gue excitingnya kayak tipe restoran seperti Mata Keranjang. Iya. Fokus ke satu ke satu ethnicity gitu. Iya. Misalnya kalau ada restoran Sunda Elevate, setuju. Selama ini kayak masih didominasi sama Padang dan campur-campur kayak dulu restoran gua sometimes tuh gua sebagai yang bikin menu sometimes kayak gila nih tamu gua makan gohu appetizer, abis itu makan salmon soto koya dulu signature dish gua, sambil makan bebek betutu, sambil makan sop Brenebon, masuk gak ya? Kayak gitu pengen. Tapi kan kalau restoran tipe Mata Keranjang kan udah Manado nih elevated pasti nyambung semua. Dia dari sana juga, bahan masih banyak yang dari sana. Maksud gua
kayak kalau ada banyak tipe restoran Indonesia yang kayak begitu sih keren banget sih. Iya. Ntar ada Sunda, Iya kan. ntar ada Tonggeng Aduh, Betawi betul, gitu, betul, gabus betul. pucung sufit gitu. Betul. Pecak salmon. Pecak Cak salmon, sop kaki sapi. Iya. Waduh. Bikin geng. Jadiin Betawi yang itu geng. Jujur ya kalau gue suka banget ya. Maksudnya gue pengennya perpaduan antara soul food, terus ya comfort, terus ada otentik juga, sama ada eksplorasinya juga sih. Which is apa ya, kaum cukup representatif. Ya comfort daun mudo. Waduh itu enak pedes aja tuh Chef Andrea, semuanya pedes. Iya jadi ya nggak tahu. Gue pengen ngegabungin itu semua gitu loh. Ada teaser buat kita. Belum, gue masih Masih puzzle. masih Tapi bertapa tipe yang kayak kaum daun mudo yang emang sharing Indonesian style gitu. nggak juga sih, nggak nggak harus juga. sharing sih. Gue rasa ya gue pengennya nggak sharing, jangan pada akhirnya culture-nya orang kita kan makan sharing ya. Iya kan, taruh tengah juga gitu. Jadi ngapain gue? Tapi tetap ada memfasilitasi hal itu gitu. Cuman gue juga pengen orang yang datang ya individual gitu, individual dish masih pengen gue yang kayak gitu. Aduh. Kalau buka restoran Indo geng, nitip dong. Jajanan pasar gitu. Oh yang iya, gue proper. suka banget konsepnya, Belum konsep dieksplor. Daila Oh Daila, crazy. di Bandung. Ya, Apa? Udah lama banget gue ke sana. Ada yang berubah ya? Jakarta. Kalau yang menunya, Jakarta, ya menunya ada beberapa yang baru, Iya. ya, which is temen kita juga gitu kan ya. shout out Chef Lucky. Chef Lucky itu gue banyak terinspirasi juga, jajanan pasar Gokil. memudahkan gitu loh. Gokil. Iya. Nggak- Dessert pisang hijau men. Iya. Aduh, gue dari awal dia buka. Aduh. Kalau yang Daila Jakarta itu gue sama kayak lu lebih eksplorasi. Oh ada makanan kayak begini ya di iya, Indonesia iya, gitu iya, yang rasanya nggak. Iya. Gue belum familiar tapi dia udah Nasinya tahu. aneh-aneh. Iya, Aduh, iya. aduh. Betul. Oke. Iya. Pemilihan nasi itu penting banget tuh makanan Indo tuh. Setuju. Pakai beras krayan Chef Tong geng. Enak banget geng. Tapi 100.000 sebakul. Itu dia. Ntar mau add on nasi mas, nasinya satu lagi 25.000 di-charge-nya, lu mau naik haji. Next, Ada gitu ya. yang kita sempat viral juga itu soal harga bahan yang naik, khususnya daging, sebenarnya semuanya, tapi daging itu paling berasa, sama coklat, cocoa butter harganya gila-gilaan gitu Karena kan. tuh 400% ya kalau nggak salah. Iya gila sih emang. Ya gue di capturein sama teman-teman chef pastry ya, ada yang udah cocoa butter sih yang gila katanya seharga motor katanya. Betul. Gitu. Lu ada ke efek situ ya gak? Oh iya, Mungkin lebih ke daging kali ya. Gue Pakai daging, banyak lah. Iya, daging daging lu gue banyak. pakai banyak. Waktu itu gue baru buka ice quarter dan ya Toma juga konsum daging yang cukup banyak. Ya emang mesti dealing sama supplier. Cuman ya supplier ngomong ada masalah di kuota, Iya. perpindahan beberapa posisi, maksudnya orangnya, pemerintahan baru kayak gitu itu ngaruh. Gua belum berhasil sih. Kayak gue sebenarnya pengen tuh dari dulu kan dari tahun ke tahun ada aja kan dulu krim sama mentega yang naik ya kan. Iya. Zaman dulu banget waktu kita kerja itu daging ya kan, tiba-tiba daging Indonesia jadi daging lokal termahal di dunia. Iya. Terus kayak sebenarnya di podcast ini tuh gue pengen ngundang kayak supplier Iya. yang emang meter gitu tuh. Tapi Menarik. tidak pernah ada yang Mau. Mau kenapa? nggak tahu. Bakalan Takut lah diomongin Iya. apa gitu segala macam. Gue pengen karena kita orang di industri nggak pernah punya alasan Kuat. yang kuat dan jelas gitu loh. Iya, Kita masih iya, kayak ya udah deh Karena terima. di antara beberapa supplier yang gua ngobrol aja gitu untuk melakukan kerjasama, kenapa begini kenapa begitunya tuh kayak semua orang tuh punya angle yang berbeda. Iya. Betul. Iya. Nggak, Betul. Jadi gua kadang-kadang berasumsi sendiri, which is gua takutnya gua salah gitu loh. Cuman pada akhirnya yang kita telan tuh cuman impactnya. Betul, dan kita harus repot cari solusi. Oh pakai secondary Iya, card. iya. Oh ya udah. Iya. Gua kalau mau harga lebih stabil lock lebih banyak setahun gitu. Iya. Ya
Setahun 6 bulan aja udah syukur. Tapi bahkan ada cerita juga teman-teman yang kayak, oke gue udah lock harga segini, tapi ternyata berubah juga karena naik. nggak punya suppliernya nggak punya choice lagi. Kontrak gitu. lu gak ngaruh. Lu mau kontrak, gue sering banget kontrak daging 6 bulan. Ya lu burger. Iya, produk yang sama. Iya. Nggak mungkin bisa. Udah pasti deh. 1 minggu sebelum puasa aja. Udah pasti. Saya sorry yang ini udah habis. Mau pakai yang lain nggak? Enggak, lu mau ngekosongin barang lu yang di gudang kelebihan. Gak usah bacot gitu. Iya dong. Pasti suruh ganti. Saya pakai merek lain ya. Saya pakai ada potongan kayak gini tapi lebih mirip kok, teksturnya juga mirip. Cakrol, kecak tender, gue ganti-ganti udah pakai brisket buat patty gue doang. Akhirnya kan kita ngakal-ngakalin sendiri sekarang. Ngoplos fat sendiri. Iya. Pakai cari yang lebih lean kan gitu-gitu. Iya, karena kan lebih murah kan. Biasanya lebih lean lebih murah. Gue nih baru kenal nih salah satu, maksudnya dia emang importir daging terbesar lah kemarin. Dia supply ke restoran yang lagi gue konsultanin di Kelapa Gading. Karena rumahnya di Kelapa Gading. Oke. Terus ternyata dia salah satu importer terbesar, udah hampir 50 tahun perusahaannya. Kayak gue pengen ngajak dia podcast. Ajak lah. Ada apa sih di sono gitu yang bisa membuat ini dan apa yang kita bisa lakukan tapi yang efisien, yang berkepanjangan, bukannya kita ngikutin mulu. Betul. Percaya atau enggak restoran ditentukan oleh vendor, men. Yeah. Percaya atau enggak? Iya. Percaya atau enggak? Lu Iya. kan tinggal rebutan-rebutan. Kalau lu ngomongin daging, korbek aman-aman aja tuh. Ngerti gak sih? Iya. Ya karena mereka lebih kuat sekarang, lebih banyak customernya. Mereka supply ke sana lah geser. Iya. Nggak mungkin kalau lu yang minimum ordernya cuma dikit. Kalau dia kan udah balak. Iya. Gitu. Ya kayak gitulah. Betul. Sekarang premium juga naik lagi 12%. Wah, Iya. Wah, Iya barang-barang. Iya salmon, daging, wagyu. Iya. Kan kena semua. Coklat. Iya, kacau. Iya. Selalu deh ya, barang impor dinaikin, tapi lokalnya juga belum ngejar. Belum kadang lebih mahal. Iya, Right? betul juga. Iya, kadang lu cari bawang yang kita pakai aja dari Thailand gitu, bawang merah, bawang putih. Iya, Terus bawang kita putih China, bawang iya, Bombay. kita juga mau ngain keluar. petani kita pas kita ke oper sampai outlet harganya lebih mahal. Terus produknya juga kadang udah jelek banget. Ini gimana food handlingnya gitu, di carryingnya waktu Lu kirimnya gitu. kayaknya gatel Wir ngomongin pemerintahan apa? Ngomongin pemerintah. Aduh, jauh banget gitu ya. Kalau ngaca sama negara tetangga kan semua produknya bagus. Nah, lu ke Thailand kan Single, lu iya. punya cerita waktu itu Wir. Ke Iya, Thailand iya. waktu lu Terakhir ceritain gua, Wir. iya 2 kali kesana total ya 2 mingguan lah ya gitu. Sampai tour guide aja ngomong bahwa lu makan udang di fine dining sama di pinggir jalan, lu dapat udang yang sama. Itu sesimpel udang deh. Bener gue beli patai pinggir jalan gerobakan, dia handlingnya bagus banget udangnya. Iya. Beneran masih di ice box, keluarnya bagus-bagus, dibongkar hajar gitu. Iya. Dimana mungkin itu kan nyampe kan dari sisi hulu hilir gitu ya. Hulunya Iya, ngajarin. iya, Mungkin iya, dari iya. transferannya ke pasar juga udah bagus gitu. Gue masih bisa bilang di sini yang paling bagus masih Pasar Pik kali ya. Iya. Pasar Pik tuh Bagus, gue handlingnya hygiene. oke loh menurut gue. Dia bisa handling salmon, bisa handling Iya. ikan pari. Freezernya jelas, area Freezer freezernya jelas, iya gitu. Iya, Kan kalau Pik jauh banget lagi. gue nggak tahu itu Pasar Jaya atau bukannya. Tapi kalau lo ke Pasar Jaya kan nggak sebagus itu. Gue di Iya. burger belakangnya Pasar Jaya nggak sebagus itu. Maksudnya harusnya kan dari hulu ke hilirnya bagus, kita juga bisa dapat ingredient yang bagus gitu. Setuju gua. Walaupun lokal. Iya, gitu betul. ya. Dan yang lebih gilanya lagi, itu tour guide-nya sampai tahu. Benar. Berarti kan dikasih tahu. Benar. Di brief. Program dong. Berarti Iya, program pemerintah dong. which is bagus. Iya, Iya, gitu. Semua dapat informasi yang jelas gitu. Kita, lu kalau ke puncak ngeliat kol tuh gede-gede banget. Kol tuh segini aslinya Iya, nih. iya. Sampai pasar Jakarta udah Udah segini. dikupas, yang Sampai jelek outlet dikupas. Kita buka terus tuh. Astaga, sampai toko lu segini. Gue pakai kol banyak banget. Iya. By the way di Pajero. Karena Iya. kan ada menu kol goreng. Gue beli kol lumayan Jangan-jangan banyak. ada yang supplier kol kupasan juga ya. Kupasannya doang gitu. Kupasnya udah di tengah jalan. Saya happy ya. Karena kan dari sana bagus. Di mobil udah ditumpuk-tumpuk. Iya. Sampai pasar ditumpuk lagi. Sampai Iya. tempat kita mau dikirim di motor ditumpuk lagi. Ngirimnya aja pakai motor. Ya udah nggak dingin juga. Iya. Ya kayak gitu-gitunya loh. Enggak, kayak benerinnya sih aduh panjang banget ya. Oh iya benar. Tugas siapa dong? Harusnya pemerintah. Dan Kita kan bisa ngeluhnya aja pemerintah, orang kita dan bayar 2 pajaknya. tahun terakhir yang kayak zaman dulu pandemi itu banyak yang tipe-tipe supplier sayur lewat app itu berkurang jauh, men. Iya. Ternyata tapi orang Indo tuh pengen milih juga sebenarnya kan. Itunya jadi rada masih harus dibenerin sistemnya. Kalau sayur sih gila, kita
Di Jakarta mah dapat sayuran ya ampun. Lu ke Bandung udah jauh banget lah. Iya. Kan dia dari Lembang ke kotanya kan deket banget. Iya, Tinggal turun sejam doang. di Bandung lebih sustain Bagus. Ikan sayuran gua aja bagus-bagus vegetable. banget. Iya, tapi di pasar contoh kayak pasar Pik ada nih karena komunitas China udah besar banget dengan restoran dan kantornya gitu segala macam, makanan yang ngikutin, sayurannya otentik itu rapi. Sampai pasar tuh masih bagus, kadang masih dibungkus, ada yang di plastik wrap. Di petak 9 juga masih Iya. gitu, Re. Bagus-bagus. Kok dari kayak misalnya gue Kailan lokal sama Kailan Hong Kong impor tuh jauh banget kualitasnya. Kailan Hong Kong impor tuh ngupasnya tuh sekali doang. Kalau Kailan lokal harus Sampai yang tengahnya dong kita dapat. Iya kan? Karena gue lagi Bersih-bersih udah kurus. Iya, udah kurus banget. Nah, itu kenapa? Gitu kan. Dan juga keepingannya ini lebih jauh loh dari China. Iya kan? Kenapa bisa gitu? Maksudnya harus ada yang nyontohin itulah gitu kalau nasihat kita dari user ya. Dan nah, dengan ini ya kan masuk ke topik kita nih pas nih. Itu terlibat sama pemerintah dikit gitu loh. Selama ini problemnya menurut kita yang di industri, gue yakin kalian setuju semua yang dengerin, mau dari restoran sampai pekerja dan bukan chef doang gitu, ini kopi dan segala macam. Betul. Wah, juga kopi sama. lebih jauh lagi tuh. Itu orang di industri itu jarang atau hampir tidak pernah terlibat dalam skala besar. Kita yang balik lagi dengan kasus supplier tadi, kita cuma oke, ini masalahnya sekarang lu mau ngapain biar restoran lu jalan supaya lu bisa terus berkarya gitu. Nah sekarang dengan sistem pemerintahan baru, nah kita diajak teman kita, Gupta, Primo, dan teman-teman, terima kasih. Sudah diajak. Sudah diajak dan terlibat, itu kita namanya Culinary Council. Itu dari industrinya, ya kebetulan kita penggerak usaha gitu kan, bisnismen dan juga background kita di industri, chef. Terus kita juga, Wiro punya Turaber dan gue juga ada podcast ini, kita diajak gitu lah. Untuk, kalau goalnya sih simple, goalnya itu adalah supaya makanan Indonesia bisa dikenal. Ini kita nggak ngomongin, oh biasa kan, kalah sama Thailand, enggak. Dikenal dulu deh gitu. Yang lain ya udah silakan, programnya udah amazing, Udah kita banyak, baru udah mau banyak. mulai gitu kan. Jangan ngimping-ngimping ngalahin deh. Cuma kayak orang, kalau misalnya orang di England, di Inggris atau di Amerika makan Indonesia, dia udah tahu makan Indonesia tuh apa aja, kayak gimana bentuknya itu. Nggak perlu dijelasin lagi. Profile taste-nya, Yes, flavor taste-nya jadi udah profile, tahu udah, gitu kan. Nah goalnya tuh pengen ke sana. Nah kita terlibat dan banyak. Dan mayoritas tuh orang, waktu kita meeting awal-awal kan concernnya itu. Ya. Mau dong kali ini libatin orang industri. Yang bikin juga orang industri, boleh dong kasih masukan. Betul. Yeah. Dan dengan platform kita komit apapun policy yang barunya dan caranya itu kita sebar luasin sampai ke industri. Betul. Dengan platform yang kita punya gitu Betul. kan. Itu kita udah komit. Menarik. Nah, dan dari itu ya orang industri makin banyak terlibat. Ada Chef Rafa dari ACP dan Biko, ada Freddy, Ada Chef Indek juga. iya ada Chef Index, ada Chef Degan, macam-macam gitu. Yeah. Bersatu untuk kasih masukan aja dan bikin skemanya gitu. Ada beberapa hal kan yang concerning gitu kan, bukan dari ya contoh hygiene. Yeah. Oh itu Hygiene, panjang sterilisasi, banget dan gitu-gitu. pernah tahun ini viral juga tuh yang apa dari Cloud Kitchen, restoran-restoran yang cabangnya banyak, ternyata ada beberapa yang standar hygiene-nya Berantakan, bro, kurang banget sih bro. Jemur baju. Jemur baju, Nggak pakai baju saya ada. Oh iya. pakai baju lagi nyuci di bawah sambil ngerokok, baju digantung kayak lagi di proyek bangunan anjir. Betul. Gak sekalian mandi aja di sink nih. Iya kan, aduh itu dia. Terus apa? Ya masih banyak lagi lah kasusnya. Kalau ada beberapa yang concern banget di hygiene, which is itu bener banget. Kalau nyontoh negara tetangga itu di Thailand pun sebelum mereka jual-jualan budayanya, makanannya. Yeah. Dalamnya tuh dirapihin dulu gitu. Jadi jualannya enak gitu kan. Mana ada sih orang yang dari negara barat ke Indonesia nggak takut gitu lihat pasar sekarang gitu Setuju. kan. Betul. Ya kan, gue bawa temen gue Chef Noma, dia linguk celingak. Gue, lu nyari apa? Ini lagi di tempat pemotongan ayam. Gue nyari yang bersih kata dia. Dia nyari es batu.
There's no ice, Ray. Where's the ice? Where's the ice? No ice. Oh my God. Dan itu gue udah bawa ke pasar yang paling bersih di Jakarta gitu kan. Betul. Dia takut ya gimana caranya Iya. supaya itu bisa terimplementasi dan kita nggak ngoyo-ngoyo lah kota besar aja dulu gitu. Kita kan juga nggak tahu, kita kan lihatnya oke Thailand, Jepang itu kan bersih semuanya. Iya, Tapi kan itu iya. yang kita lihat di kota besar. Kita Iya. kan nggak tahu di kota sana gimana. Iya. Tapi implementasinya kota besar dulu. Karena kan trennya kalau dibilang F&B kan kota besar nanti yang lebih kecil, yang lebih minggir Iya, ngikutin. ngikut. Iya, Iya. iya, Gitu iya. kan. Bercontoh lah udah pasti. Iya. Dicontoh lah gitu. Nah itu geng, nah, kita di sini pengen ngajak lu bergabung. Sengaja kita kumpul dulu, abis itu kita cemplungin. Jadi kita tembak di sini. Jadi kalau ada lu kita ya udah lebih santai lah. Enak. Oh, bukan nama puyeng nih. Ya kan asik geng kalau terlibat. Oh begitu. iya, gua suka terlibat diskusi. Ya, a bit argumentasi pasti, Iya. tapi lebih kita cari solusi lah Iya. pastinya. Ini bukan perkumpulan yang nyari Asosiasi, panggung, nyari panggung, supaya tenar supaya enggak. Ini kayak ini ada masalah, ayo gitu. bebersih bebersih. Bebersih Iya, rapi-rapi. Iya. Gitu loh. Oke. Oke, selalu tertarik untuk kemajuan bersama. Oke. Iya. Ujungnya juga buat industri masing-masing. Iya. Nah, kalau lu paling concernnya di mana? Pendidikan kah? Hygiene? Gue kah? pendidikan. Sama, itu juga Gue gua paling- pendidikan, makanya Karena hygiene berhubungan dengan pendidikan. ya gue kemarin sama bininya Wiro, Bu dokter. Bu dokter sempat ke Sleman. Kita ngajar para gurunya SMK. Nah, gimana pengalaman lu tuh? Oh Pangkalnya menarik, itu menarik. pangkalnya tuh. Jadi gue jujur ya, orang banyak yang ngomong generasi sekarang, generasi sekarang, apapun yang terbentuk sekarang pasti ada andil lu, generasi yang sebelumnya gitu Betul. loh. Lu mau kasih delegasi Iya. apa betul? Dan kalau lu terus mau menyalahkan mereka terus itu, Iya. gue juga pernah di generasi sekarang gitu. Anjing generasi lu kayak begini. Iya. Ya, gue mau menyalahkan siapa? Terus kalau ditelusur lebih jauh gitu ya, ya ada part of institution pendidikan di situ tuh yang kayak yang harusnya ya Source paling banyak di industri kan ya kayaknya Iya. dari situ dulu. Iya, SMK. iya Sekolah SMK lu perhotelan. nanemin otak mereka segimana gitu loh. Itu balik lagi ya kurikulum akhirnya kan. Wih, jadi kayak Lu Semuanya. pengalaman lu dulu dah, gimana ceritain ke teman-teman? ya menarik karena mereka juga banyak terbentur dalam satu hal ya mungkin ya kurikulum, tapi paling enggak sekarang mereka sudah lebih jelas kayak waktu itu sih tujuannya adalah gimana bikin produk yang akhirnya bisa jadi income untuk SMK-nya sendiri, untuk koperasinya. Wow. Oh, jadi mereka punya budget sendiri toh. Iya, Ya, iya itu penting. karena mereka dapat support terus gimana dari support ini bisa kalian apa sih namanya dikembangkan untuk bisa jadi income SMK-nya. Jadi mesti buat usaha UMKM. Itu Budgetnya ada dong berarti dong. ada budgetnya. Oke, Ya gua bantu di situnya. Oke. Bikin roti harga ya 5.000 tapi rotinya bagus. Lu kaget apakah reaksi lu waktu lu lihat ketemu orang-orangnya dan kaget? Pengajarnya deh. Iya, pengajarnya apakah anjir pantesan aja begitu. Ini tanpa Ada case-case itu nggak? Iya. no disrespect ya. Iya. Tanpa menghilangkan hormat gitu loh. Apakah wah dapurnya wah gila banget standarnya gitu. Iya kaget karena waktu itu ada dapur produksi yang pertama adalah ruang kelas yang dipakai. Oke. Ruang praktek. Bukan ruang praktek juga, ruang prakteknya setelah dapat support bagus. Ya cuman kalau dibanding tempat yang lain ya kurang proper lah. Dan ya nggak tahu ya mesti banyak yang dibenerin ya. Kalau gue sih kayak susah juga gitu. Kayak lu mau jadi gue nanya sama Alda waktu itu, gue mau jadi dosen dong. Oh lu mesti ngambil S1, lu mau ngambil S2. Terus gue kayak gue 10 lebih dari 10 tahun Di man, industri, like 20 tahun lebih di Profesor industri. udah Iya, levelnya gua- kalau gua dibilang kitchen. pengen berkontribusi. Sekarang cuma gue bisa kontribusi kalau gue diundang untuk jadi, Dosen tamu. Iya, dosen tamu, pembicara. Maksud gue not enough gitu loh. No? Ya, No? itu nggak bisa men 1 jam. Datang sekali nggak bisa. Iya, lah. iya. Harus ada program. Iya, kayak dipersulit. Cuman kan juga kayak terus
mau jadi dosen, gajinya berapa sih men? Iya. Jadi kayak Iya. banyak dosen-dosen atau guru jebolan food tech, food technology. Iya ada bersangkutan. Tapi bukan itu. Iya tapi bukan itu, bukan itu ranahnya. Kita mau ngajarin expertise, mau ngajarin gimana sih caranya lu bagus di satu bidang gitu loh. Iya. Iya nggak bisa men, gua kalau dari dosen misalnya ya jebolan harus jebolan yang emang lu majoring food production ya itu lu dari situ lu arahin tuh gitu loh. Betul. Dan itu harus semuanya terlibat sih. Karena gue dapat pengalaman kemarin tuh di Jogja waktu di Tentrem. Kebetulan Tentrem udah ya dia gerak sendiri lah. Penyuluhan, ngundang chef dari Jakarta, ngundang chef dari kota-kota besar untuk ke sekolah SMK-nya salah satu untuk pelatihan. Tapi ya menurut gue akan jauh lebih baik lagi kalau terstruktur. Betul. Lebih terstruktur. Kadang kan kepentok budget, ya kan kadang kayak misalnya kalau mau gerak sendiri nodong supplier, lu support lah gini. Ya of course supplier ya harus berarti harus pakai dan harus ngasih tahu juga kitanya tentang si produk tersebut kan gitu. Tapi kalau misalnya ada program yang dari atas nih yang emang budgetnya disediakan, yang nggak perlu kepentok sana sininya lah gitu. Ya gue appreciate banget sih apa yang Philip lakukan di Tentrem karena gue sempat ngobrol juga. Gila dia bener-bener komit. Gue pikir I'm doing such a movement yang mungkin ternyata mungkin terkesan baru atau gue melakukan gue happy banget gitu. Ternyata dia udah mulai yang udah large scale gitu sampai mikirin anak trainingnya harus kayak begini-gini, kayak gue harus ngambil dari sini, abis ini terus gue lombain tuh SMK doang gitu biar dapat confidence juga. Betul, setuju. Ada kecenderungan mungkin yang waktu gue ke Sleman itu ya, ternyata jebolan SMK-nya tuh takut untuk ke industri. Karena mungkin chefnya galak-galak juga. Terus apa sih yang sebenarnya ditawarin industri itu juga blur gitu loh. Nggak nyampe ke mereka. Nggak nyampe. Setuju. Jadi apa ya, informasinya mungkin harus hulu ke hilir tadi itu lebih jelas sih men. Ini yang kadang-kadang banyak kepentingan pribadi di bawah. Dan golongan. Nah itu dia. Nah kemarin sih kita udah komit nih, nggak ada kepentingan pribadi nih. Culinary Council mau nyari platform apa sih gua sama Wiro? Iya. Kita ada masing-masing. Kita udah bikin sendiri juga. Kita udah bikin sendiri, gitu udah kan. Mau juga. nyari platform apa lagi sih? Chef Index semua orang udah tahu beliau. Betul. Gitu loh. Ini kita mau bebenah. Betul. Gitu loh. Kita mau rapiin. Gitu. Mungkin terlihat mimpi atau terlihat angan-angan, walah lebay banget mau benerin, tapi nggak bisa, emang harus dibenerin karena di industri kita butuh orang kompeten, kita butuh orang yang beneran ngerti hygiene, ngerti standarisasi. Basic dulu, hal basic aja lah. Kita udah sering ngajarin orang di outlet kita, kalau kita ngajarin orang lebih banyak kan lebih senang ya. Iya betul. Gua harus terstruktur lah. Lu kalau dan jangan kejauhan. Lu misalnya ke SMK di kota kecil terus lu ngomongin cara nge-treat ayam dan ikan yang baik tapi lu harus sesuaikan sama mereka juga gitu kan. Kalau lu suruh yang paling benar blast freezer, nggak bisa. Itu orang-orang di sana sampai tua belum pernah lihat blast freezer. Benar. Gua aja baru sekarang ini ngerti baru tahu blast freezer. Aduh, harus dibawa berapa jam gitu. Tapi kayak yang disesuaikan dengan yang ini, yang di sono gitu kan. Bagus geng, berarti program yang lu lakuin itu sama bukan program gua cuma berpartisipasi doang. Yang lu maksud gua itu. Maksudnya itu very concerned about pendidikan. Hopefully semua berpikirnya positif sih karena aduh kalau generasinya nggak didukung sama pendidikan yang bagus, mau next mau kayak gimana men? Betul. Lu juga mau ngomong anjing kuku sekarang begini banget. Lu mau nyalain siapa? Enggak lah. Dia kan udah emang belajarnya baru itu. Emang taunya itu. Baru itu. Cuma kalau dari SMK kan udah di jurus ini udah bagus nih ya kan. Di SMK sekarang tuh di boosting banget gitu loh. Bagus gitu loh. Which is kayak negara-negara sebelah lah. Lu dari usia muda udah dijurusin kan.
Ya hopefully ya didukung gitu loh. Goal gue sih masak menjadi kurikulum sekolah sih. Goal gue kayak di Perancis ya di. Gue kelas 3 SD dulu itu ada. Tapi ekstrakurikuler loh. Ekstrakurikuler. Iya. Iya boga gitu ya. Iya, di sekolah gue ekstrakurikuler, bukan kurikulum. Ini dream gue tuh kurikulum. Oh, oke. Dulu gue ekstrakurikuler, gue mau ngambil nggak boleh, cuma buat cewek dulu di sekolah gue. Gila kan? Boga sama tata busana kalau di sekolah gue ya dulu ya. Dogma. Mesti cewek padahal di industrinya ya kan. Iya. Itu banyak yang salah men. Dulu gue begitu, gue mau ngambil nggak boleh. Ini khusus untuk cewek katanya. Oh ya udah. Tapi dream gue adalah masuk ke kurikulum karena kalau jadi yang besar nggak di industri tahu basicnya, Ya. hygiene itu udah paling basic. Iya. Jadi Iya. yang jadi customer pun di kemudian hari nggak berkarir di dunia F&B, lo expect the same hygiene dan itu udah berarti no choice si pelaku harus melakukan Paling standar nggak itu. udah dapat common sense-nya lah ya. Iya, betul. Proper way-nya seperti apa gitu. Betul. Doakan kita guys. Kayak Benteng Takeshi. Oke, bapak-bapak, kita penghujung acara. Akhir kata gue mau ngomong sedikit. Terima kasih banyak untuk tahun 2024 ini khususnya di Regency Radio Podcast itu growth-nya luar biasa banget. Gila. Support Gokil. teman-teman. Gokil. Ini juga 2024 nih. Iya, kita 2024 nih. Kita tahun kemarin nutup kalau nggak salah tuh 13.000 dan kita biasa udah 5 tahun ke belakang tuh kali dua growth-nya. Udah puji Tuhan banget lah ini podcast F&B gitu kan. Segmented. Tapi kita tutup tahun ini hampir 130.000. Gila sih. Gila. Thank you banget. Wow. Wiro, gila anjir Wir. Thank you banget udah nyemangatin gua mulu selama ini. Akhirnya bisa jadi inspirasi Wajar buat lah. banyak udah orang. Udah harus nuai hasil lah. Iya. Gua inget banget guys, gila gua waktu awal-awal sih semangat banget ya waktu berdua tuh semangat banget, gak ada yang nonton nggak apa-apa konsisten, tapi udah tahun kedua tuh udah setiap kali ketemu Wiro kayak Wiro Ngapain sih gitu. bener nih yang ngomongin gue di belakang, bener nih ngapain sih ya gitu. Tahun ketiga, tahun keempat gila. Wir gue udah mau stop, duit gue udah habis. Gue udah habis Wir, gue udah nggak punya apa-apa lagi gue ingat banget gue udah nggak bisa Wir, bentar Sabar, ntar ada pasti turning point atau golden moment lu meledak. Sabar aja. Ya. Terima kasih semuanya dan Gila, support. semuanya sih support sih. Support itu Iya. kerasa banget dari gua waktu industri nanti. Iya kan? Kerasa banget gitu. Oh ternyata ini gua trying to support F&B industry, nge-highlight and everything. Ternyata support baliknya juga ada banget gitu. Terima kasih. Gila. Semua orang chill out di sana, semua orang ngobrol satu sama lain mungkin ya. Gue juga percaya pasti kayaknya kenalan orang baru banyak banget lah di sana. Iya, pasti. Semua jadi connect. Ada supplier, Betul. ada customer, Betul. ada pelaku industri. Wah gila. Kenalan baru berarti proyek baru biasanya Iya ya kan. dong. Entah Iya. collab sehari dua hari, entah bisnis Iya ke loh. depannya gitu Temen kan. gue ada satu orang, dia terus langsung diminta 3 collab abis tempat lu loh. Gila. Ada teman akrab gue. Gila. Kayak apa kemarin gue nemu tamu podcast yang belum lama naik, Sila Artisan Teh. Teh lah gue kayak. Gue happy banget bisa ngebahas teh karena ada loh orang yang mau Fokus ke situ. fokus ke teh, anjir diceritain bisnisnya juga industrinya juga perlu perubahan yang signifikan gitu kan. Kayak dia kan gimana setelah podcast kita? Gila Rey, podcast lu, gue lagi nonton podcast belum kelar, gue langsung diajak collab sama hotel di Lombok yang ternyata dia resort yang di perkebunan teh. Ayo Waduh, kita collab, dia bisa punya source diapain? bagus berarti itu. Iya punya source bagus nih, coba kita collab gitu. Maksud gue itu impact yang kita cari lah, that's what we're all about gitu kan. Lu ngasih banyak insight, buka jalan juga karena kan nggak mungkin touch up personal kalau ya di podcast lu tuh kayak dia orangnya, dia orangnya ada nih kayak gitu. gitu-gitunya loh. Networkingnya
ya global lah. Ya kita punya vanilla segitu kerennya. Buset, Gila, itu vanilla. Gila, men. Buset dia udah kayak nunduk udah bawah banget gue. Cuy, gue cuma podcast doang, sisanya lu produk lu bagus, tinggal dikasih tahu doang. Iya, kayak gitunya. Anjir, setiap orang gimana ya Re, kita mau sebar-sebar gini tapi gue juga harus fokus di Sulawesi. Iya. Udah taruh di sini. Iya. Vanilla lu. Display. Tapi kalau gue pakai nggak apa-apa ya. Tapi kalau ada tamu podcast, gue kasih aja cobain. Iya. Betul. Udah langsung. Kayak kemarin dia jadi sponsor kita juga di Industrinet kan, as a way to say thank you gitu kan. Dan dia gue dengar dia mau mulai ranah ke coklat kemarin. Ntar tahun depan kita kayak, problemnya tuh gampang. Kenapa harga tinggi? Karena coklatnya di mana, produksinya di mana, dibawa lagi. Iya, balik lagi kan. Iya. Yang di sini ntar kita lagi bikin katanya. Nggak sampai setengahnya harganya. Nice. Oh nice. Gitu. Keren. Karena dia udah lakukan itu di vanilla kan. Oke. Gitu Iya. loh. Jadi ya exciting project coming up lah. Thank you semuanya buat tahun ini. Thank you. Chef Arif, Chef Wiro dan semuanya terima kasih. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Happy New Year. Happy New Year. Liburan. Enggak. Enggak anjing. Bohong juga. Aduh, oke. Guys, what a year it has been. 2024 dan 2025 kita yakin mestinya masih seru dan makin seru. Amin. Oke, yang mau podcast tahun depan silahkan DM di Regensen Radio. Jangan lupa subscribe di Regensen Radio Podcast yang pasti di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok. Terima kasih untuk semua kolaborator dan sponsor Regensen Radio Podcast di tahun ini, khususnya Tovin App. Download Tovin App sekarang. Dan tahun depan masih lanjut ya kan. Oke. Happy New Year. We'll see you next time. Bye-bye. Bye bye.